Oh, jadi hanya orang lain yang boleh membunuhku, sedangkan aku tidak boleh membunuh orang lain. Deva menatap August dengan dingin. Aku sudah membunuh orang ini, apa maumu? August tidak menyangka Deva akan begitu emosi dan berbicara dengan sangat tegas. Raut wajah August penuh dengan kemarahan dan gelombang aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Di saat ini, Naven berjalan menghampiri dan menepuk pundak August, seketika menekan aura di tubuh August. Naven tahu di sini bukan waktu yang tepat untuk menyerang Deva. Naven hanya melirik Deva sekilas, lalu berjalan perlahan menuju panggung. Hadirin, hari ini adalah hari di mana keluarga King akan menyelenggarakan pelatihan. Ini adalah pertama kalinya keluarga King menyelenggarakan pelatihan. Dan para hadirin sekalian juga merupakan orang berbakat. Demi menunjukkan ketulusan keluarga King kepada para peserta, aku secara khusus menyiapkan pil pengumpul energi untuk hadirin sekalian. Keluarga King secara khusus mengundang alkemis dari luar negeri untuk meramu pil ini dengan harga mahal dan memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh. Naven berkata, lalu segera terlihat orang dari keluarga King berjalan keluar dengan nampan berisi pil pengumpul energi dan mulai membagikannya kepada semua orang. Semua orang tampak sangat bersemangat dan tanpa ragu-ragu mengambil pil pengumpul energi dan menelannya. Banyak orang yang merasa berterima kasih kepada keluarga King. Saat tiba giliran Deva dan Lionel, Lionel mengambil pil pengumpul energi dan hendak menelannya, namun Deva segera menghentikannya. Terlihat Deva yang mengendus pil pengumpul energi dengan lembut, lalu menghancurkannya dengan lembut dan menjilatnya dengan ujung lidah. Setelah itu Deva tampak mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya berubah menjadi jelek. Lionel yang melihat ini berkata dengan suara pelan, "Saudara Deva, apakah ada yang tidak beres dengan pil pengumpul energi ini?" Pil pengumpul energi ini mengandung semak Misty Plum di dalamnya. Aku tahu proses pembuatan pil pengumpul energi, dan semak Misty Plum sama sekali bukan bahan untuk meramu pil pengumpul energi. Meskipun aku masih belum tahu persis bahaya dari pil pengumpul energi ini, tetapi pasti ada masalah. Kita harus berhati-hati. Deva berkata dengan waspada kepada Lionel, "Astaga, keluarga King yang brengsek ini memang bernyali besar. Ada begitu banyak tuan muda dari berbagai keluarga dan klan bela diri di sini. Mereka berani memberikan pil obat yang bermasalah. Apakah mereka ingin menjadi musuh dari seluruh komunitas bela diri Kota Gama?" Lionel mengumpat dengan marah dan membuang pil pengumpul energi di tangannya ke lantai. Alasan kenapa banyak orang tidak meragukan keluarga King telah melakukan sesuatu pada pil pengumpul energi, karena ada begitu banyak orang di sini yang hampir mencakup seluruh klan dan keluarga bela diri di Kota Gama. Jadi sepertinya keluarga King tidak akan punya nyali sebesar itu. Jika benar-benar terjadi sesuatu, sepertinya keluarga King akan dilenyapkan. Mia yang berada tidak jauh dari sana, melihat Deva dan Lionel tidak memakan pil pengumpul energi mereka, juga diam-diam membuang pil pengumpul energinya ke tanah. Senyuman tipis muncul di wajah Naven saat melihat kerumunan orang itu menelan pil pengumpul energi tanpa ragu-ragu. Setelah pil pengumpul energi habis dibagikan, terlihat 4 orang pemuda berbadan tegap yang mengenakan seragam berwarna biru tua berjalan menghampiri. 4 orang itu berjalan ke alun-alun tanpa ekspresi di wajahnya, lalu mencari sebuah tempat di sudut dan berdiri menunggu upacara pelatihan berakhir. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, semua orang menatap mereka dengan bingung karena 4 orang ini terlihat sangat asing. Seolah-olah mereka bukan berasal dari klan dan keluarga bela diri Kota Gama. Namun, karena mereka dapat berpartisipasi dan keluarga King juga tidak melarang, jadi orang lainnya juga tidak bertanya lebih jauh lagi. Namun saat ini Deva menyipitkan sepasang matanya dan menatap 4 orang yang baru datang itu dengan erat. "Saudara Deva, apakah kau mengenal 4 orang itu?" Lionel bertanya pada Deva. Deva menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengernyitkan keningnya, "Aku tidak mengenal mereka."
namun aura yang dipancarkan oleh mereka berempat terasa familiar. Deva berpikir keras. Meskipun rasa familiar itu hanya samar-samar, namun Deva masih dapat merasakannya. Sebenarnya, aura siapa ini yang memberinya perasaan seperti ini? Lionel menatap Deva dengan sedikit bingung, karena Deva tidak mengenal 4 orang yang ada di depannya. Bagaimana mungkin dia bisa merasa familiar dengan aura keempat orang itu? Tiba-tiba mata Deva yang menyipit seketika membelalak dan cahaya dingin muncul di matanya. Yuki. Ini adalah aura Yuki. Deva tiba-tiba teringat, aura ini adalah aura Yuki. Meskipun sangat lemah, tetapi Deva masih dapat merasakannya. Tetapi mengapa aura Yuki bisa muncul di tubuh 4 pemuda itu? Apakah aura pembunuh di tubuh Deva seketika meledak dengan menakutkan? Jika Yuki dilecehkan oleh 4 pemuda di depannya, maka masuk akal jika aura Yuki ada pada 4 pemuda ini. Lionel yang ada di samping merasakan aura pembunuh yang meledak dari tubuh Deva secara tiba-tiba dan langsung terkejut. Bahkan Mia yang berada tidak jauh dari sana juga tanpa sadar menoleh ke arah Deva. Dia tidak mengerti mengapa Deva meledakkan aura yang begitu menakutkan. Namun tidak lama kemudian, aura pembunuh di tubuh Deva pun hilang. Pemikiran tadi hampir saja membuat Deva kehilangan akal sehatnya. Hanya saja setelah dipikir-pikir lagi, kemungkinan seperti itu sangat tidak mungkin. Bagi aliansi seni bela diri, Yuki adalah sumber daya yang paling berharga. Jadi aliansi seni bela diri tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang menyakiti Yuki. Deva mengernyitkan keningnya lagi. Apakah 4 pemuda ini mempunyai darah Yuki di dalam tubuh mereka? Saat ini, aliansi seni bela diri telah mengetahui bahwa darah Yuki dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kecepatan berkultivasi. Mungkin saja 4 orang ini berkultivasi dengan mengandalkan darah Yuki. Jadi itulah sebabnya tubuh mereka mengeluarkan aura Yuki. Pasti seperti itu. Deva menoleh melihat ke arah aliansi seni bela diri. Tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sulit disembunyikan. Sekarang aliansi seni bela diri mungkin menggunakan darah Yuki untuk membina para ahli. Dan memikirkan hal ini membuat hati Deva terasa sangat sedih. Deva menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Saudara Deva, sebenarnya ada apa denganmu? Lionel bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa. Deva menggelengkan kepalanya. Pada saat ini Naven yang berada di atas panggung mulai memberi pengarahan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pelatihan kali ini. Tentu saja mereka harus menandatangani surat bahwa hidup dan mati mereka tidak dijamin. Dan apabila mereka meninggal di area pelatihan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga King. Keluarga King juga tidak perlu bertanggung jawab atas hal itu. Setelah pengarahan selesai, kerumunan itu mulai berangkat. Mereka harus naik pesawat terlebih dulu menuju ke kota Lamar, lalu naik kapal menuju ke Pulau Naga. Di atas kapal pesiar, di dalam sebuah ruangan yang mewah, Arthur dengan satu tangannya sedang duduk tenang sambil menyeruput tehnya. Tidak lama kemudian, pintu ruangan dibuka dan August berjalan masuk. Diikuti dengan 4 pemuda yang dilatih oleh aliansi seni bela diri. Arthur mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda August, silakan duduk." August duduk di depan Arthur dan bertanya pada Arthur, "Ketua Arthur, kapan kita akan menyerang Deva?" "Tidak tergesa-gesa, sekarang baru berangkat. Masih belum terlambat untuk membunuh Deva saat tiba di Pulau Naga nanti." Arthur tersenyum dingin. "Kita begitu banyak orang. Walau Deva memiliki keterampilan yang luar biasa, dia juga tidak akan bisa pergi hidup-hidup kali ini." August yang mendengar ini hanya bisa menahan keinginannya untuk membunuh Deva hingga tiba di Pulau Naga. Kapal pesiar itu berlayar, dan karena berbagai fasilitas yang ada di dalam kapal pesiar ini, kerumunan orang itu tidak merasa bosan. Deva dan Lionel berada di dalam kamar. Karena Deva tidak ingin berurusan dengan para tuan muda dari komunitas bela diri Kota Gama, jadi dia terus berada di dalam kamarnya dan berbaring.
Lionel juga menemani Deva dan tidak pergi kemana-mana. Menjelang malam, tiba-tiba kapal pesiar yang tadinya melaju dengan cepat, tiba-tiba menjadi pelan dan bergoyang 2 kali. Segera setelah itu sebuah tekanan yang sangat kuat menyelimuti dan membuat semua orang yang ada di atas kapal merasa kaget. Apa yang terjadi? Deva tersentak dan bangkit berdiri. Lionel juga langsung berdiri dan melihat keluar jendela. Namun tidak ada apapun yang terlihat selain air laut yang tidak berujung. Apakah mungkin ada bajak laut? Tanya Lionel. Deva menggelengkan kepalanya. Bajak laut tidak mungkin memiliki aura yang begitu kuat. Setelah selesai berkata, Deva berjalan keluar dari kamar dan pergi menuju dek. Lionel juga segera mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, 2 orang itu tiba di dek dan melihat tempat itu sudah dipenuhi dengan kerumunan orang yang sedang memandang ke arah laut di depan mereka. Deva melihat keluar dan menemukan ombak putih bergulung-gulung di atas permukaan air laut yang tenang. Jelas terlihat bahwa pasti ada monster siluman raksasa di bawah ombak ini. Melihat pemandangan itu, ada yang merasa senang, ada juga yang merasa takut. Bagaimanapun, monster siluman sebesar ini, jika bisa dibunuh, maka akan mendapatkan pil hewan buas yang sangat berharga dan menjadi sumber daya untuk kultivasi. Namun dapat bertahan hidup hingga ukuran seperti itu juga menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh monster siluman ini sangat kuat. Jika tidak bisa membunuh monster siluman ini, maka mereka mungkin akan dikubur di dalam perutnya. Ombak menjadi semakin besar saat mendekat. Kekuatan terjang yang begitu besar membuat kapal pesiar perlahan-lahan berhenti dan tidak dapat bergerak maju. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan keras, diikuti dengan percikan air. Di atas permukaan laut, terlihat seekor monster siluman dengan sepasang capit. Tubuhnya berwarna merah tua dan memamerkan sederet taringnya. Monster siluman itu terlihat menyerupai kepiting dalam sekilas. Hanya saja ukurannya jutaan kali lebih besar daripada kepiting biasa. Kepiting raksasa laut dalam. Ini adalah kepiting raksasa laut dalam. Seorang tiba-tiba berkata dengan keras setelah melihat monster siluman ini. Segera setelah itu, tatapan semua orang menunjukkan keserakahan dan juga keterkejutan. Deva tidak terlalu memahami monster siluman, jadi dia juga tidak tahu apa itu kepiting raksasa laut dalam yang membuat kerumunan orang ini tiba-tiba begitu bersemangat. Deva menatap Lionel. Dia ingin Lionel menjelaskan sedikit kepadanya, namun Lionel juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak tahu banyak tentang monster siluman. Ini adalah kepiting raksasa laut dalam, merupakan monster siluman yang terbaik di laut. Biasanya hanya hidup di laut dalam dan jarang terlihat. Namun kepiting raksasa laut dalam ini memiliki pil hewan terbaik, dan dengar-dengar sebutir pil hewan buas dari kepiting raksasa laut dalam dapat membuat seorang master guru naik 1 tingkat. Lalu daging kepiting raksasa laut dalam ini juga merupakan sumber daya yang sangat baik. Hanya saja karena jarang ditemukan, aku belum pernah mendengar ada orang yang pernah memakan daging kepiting raksasa laut dalam. Di saat ini Mia berjalan menghampiri dan menjelaskan kepada Deva. Kalau begitu, hari ini kita bisa dibilang beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk memakan daging kepiting raksasa ini. Deva menatap kepiting raksasa laut dalam yang ada di depannya dan sepasang matanya berbinar. Mia melirik Deva. Kau jangan berpikiran terlalu indah. Kepiting raksasa laut dalam ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kau tidak lihat, bahkan kapal pesiar sebesar ini juga tidak bisa bergerak maju. Serta tubuh kepiting raksasa ini sangat keras, terutama cangkangnya. Sebagian orang tidak akan bisa melukainya. Mia seketika mematahkan semangat Deva, agar Deva mengurungkan niatnya. Namun Mia tidak memahami Deva. Semakin dia membujuknya, maka itu hanya akan membuat Deva semakin berkeinginan untuk turun tangan. Namun, tidak menunggu Deva turun tangan, salah seorang di antara kerumunan sudah melompat tinggi. Orang itu memiliki kekuatan setengah master guru yang mungkin tidak dapat menahan godaan kepiting raksasa di depannya. Perlu diketahui, jika bisa membunuh kepiting raksasa ini,
dan mendapatkan pil hewan buas, maka dia bisa melangkah ke ranah Master Guru. Banyak orang yang terjebak selama belasan tahun di ranah setengah Master Guru dan sama sekali tidak bisa menerobos. Jadi pemuda ini berniat untuk mencobanya. Pemuda dengan kekuatan setengah Master Guru ini melompat ke udara, lalu melayangkan dua tinjunya secara serempak, meledakkan aliran energi yang kuat ke arah kepiting raksasa itu. 3 ledakan terdengar secara beruntun dan permukaan air pun meledak dan menghabiskan kolom-kolom air. Namun kepiting raksasa itu tidak terluka sedikit pun. Malah serangan seperti itu membuat kepiting raksasa itu marah. Kepiting raksasa itu mengayunkan 2 capitnya dan menyerang ke arah pemuda itu. Pemuda itu tampak kaget dan tubuhnya yang berada di udara mendarat dengan cepat. Hanya saja sudah terlambat. Salah satu capit dari kepiting raksasa itu sudah menjepit pemuda itu, diikuti dengan percikan darah yang langsung membelah pemuda itu menjadi 2. Organ-organ dalamnya jatuh ke dalam laut. Bau darah yang menyengat langsung menarik perhatian banyak ikan hiu yang menggerogoti tubuh pemuda itu hingga bersih dalam sekejap. Hal ini membuat semua orang tertegun dan tidak ada yang berani menyerang kepiting raksasa itu lagi. Namun, kepiting raksasa yang sudah marah ini tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Kedua capit raksasanya diayunkan dan menerjang ke arah kerumunan. Gelombang ombak yang besar menerjang ke dek dan membasahi pakaian semua orang. Banyak orang yang mulai merasa takut dan segera mundur. Meskipun orang-orang ini adalah generasi muda terkuat dari berbagai klan dan keluarga bela diri, tetapi menghadapi kepiting raksasa seperti ini, mereka malah tidak berdaya dan hanya bisa melarikan diri. Mia yang melihat itu mengangkat tangan kanannya, lalu melayangkan tamparannya dengan lembut ke depan. Gelombang dengan tinggi puluhan meter seketika muncul di permukaan laut dan menerjang ke arah kepiting raksasa itu. Ombak menghantam kepiting raksasa dan memperlambat serangannya. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah. Kepiting raksasa itu segera menyerang kapal pesiar. Deva yang melihat ini hendak turun tangan, namun dia melihat sosok hitam yang muncul di udara dengan pedang panjang di tangannya yang diayunkan. Orang ini adalah August. Terlihat pedang panjang di tangan August diayunkan dan membuat aura pedang yang besar. Aura pedang itu seolah turun dari langit dan mengarah langsung ke kepiting raksasa. Aura pedang itu seketika membuat sebuah celah di permukaan laut dan menebas tubuh kepiting raksasa itu dengan ganas. Cangkang kepiting raksasa ini sangat keras. Tebasan pedang August hanya membuat kepiting raksasa itu merasakan rasa sakit, namun tidak membunuhnya. Rasa sakit itu menyebabkan kepiting raksasa itu mengamuk. Tubuhnya terombang-ambing di dalam air dan menyebabkan gelombang besar yang membuat kapal pesiar itu bergoyang-goyang, seolah kapal itu akan terbalik. August mengernyitkan keningnya, lalu beberapa aura pedang segera menyusul dan menghantam tubuh kepiting raksasa itu lagi. Percikan-percikan api juga muncul, tetapi sama sekali tidak bisa menembus cangkang kepiting raksasa yang keras itu. Kepiting raksasa itu sangat marah. Satu capitnya mengarah ke August dengan ganas. August yang melihat ini segera mundur dan tidak berani maju lagi. Saat kepiting raksasa itu terlihat akan menaiki kapal pesiar, Deva mengentakkan kakinya dan langsung menerjang kepiting raksasa itu. Tubuh Deva seperti bola meriam yang melesat menerjang ke arah kepiting raksasa itu dan berhenti di belakang tubuh kepiting raksasa itu. Hal ini membuat kepiting raksasa memutar tubuhnya dengan putus asa dan berhenti memanjat ke arah kapal pesiar lagi. Tubuh Deva bersinar dengan cahaya keemasan. Tinjunya yang terbalut oleh cahaya keemasan langsung dihantamkan ke arah cangkang belakang dari kepiting raksasa itu. Terkena tinju Deva, sebuah retakan kecil langsung muncul di cangkang belakang kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu memutar tubuhnya dengan putus asa dan ingin menjatuhkan Deva. Lalu tidak berhenti menggunakan kedua capitnya untuk menyerang Deva. Kecepatan kepiting raksasa ini sangat cepat. Meskipun Deva bersembunyi di belakang punggungnya, dia tetap tidak bisa menghindari serangan kedua capitnya. Deva yang melihat ini hanya bisa melompat lagi, lalu kakinya mendarat di atas air, menginjak air.
Kepiting raksasa melihat Deva yang sudah melompat turun dari tubuhnya, menghantamkan capitnya ke arah Deva. Capit besar itu menghantam air dengan keras, dan seketika membuat ombak besar yang menghantam ke kapal pesiar. Kapal pesiar kembali bergoyang-goyang, sedangkan semua orang yang ada di atas kapal menjulurkan kepala mereka dan ingin melihat apa yang terjadi pada Deva. Namun saat ini di permukaan laut, tidak terlihat lagi sosok Deva. Deva tidak mungkin mati dengan semudah ini, bukan? Kepiting raksasa itu memang terlalu hebat. Bahkan pemuda berbakat seperti Deva saja dapat dibunuh dengan mudah. Tidak disangka, orang yang disebut sebagai orang paling berbakat akan mati dengan tragis pada akhirnya. Kerumunan mulai berdiskusi, sementara August menyipitkan matanya dan terus menatap ke arah laut. Dia sedikit tidak percaya Deva akan mati begitu saja.